dalam masalah, dan kalimat baiknya aku bagaimana, aku ikut saja Mail, itu disampaikan seorang bernama Reza Gadis berkali-kali. Artinya, dari segi bahasa, permasalahan yang sedang dihadapi seorang bernama Reza Gadis sangat serius dan harus segera diselesaikan. Untuk itu, seorang bernama Reza Gadis ini mencari orang lain yang bisa membantu dia menyelesaikan permasalahannya yang serius tersebut. Bahwa dikarenakan seorang bernama Reza Gadis mempunyai permasalahan yang sangat serius, maka seorang bernama Ismail Marzuki memberikan pertolongan. Tapi pertolongan itu dengan sesuatu bukan gratis. Dengan kata lain, pertolongan yang akan diberikan seorang bernama Ismail Marzuki harus ada bayarannya. Dalam dunia bisnis, hal ini wajar. Pada umumnya, tidak ada permintaan tolong dalam dunia bisnis yang gratis. Apalagi seorang bernama Reza Gadis meminta tolong kepada seorang artis atau public figure yang terkenal, sehingga hal itu menjadi wajar-wajar saja. Bahwa ahli melihat dalam percakapan antara dua pihak, antara Ismail Marzuki dengan Reza Gadis, tidak ada diksi, narasi, kalimat yang menunjukkan adanya sebuah ancaman atau pemaksaan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka telah terbukti antara saksi Reza Gadis dengan saksi Ismail Marzuki melakukan perbuatan yang masuk ke dalam ranah hukum perdata, karena pemberian uang sebesar 4 miliar kepada terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki didasari pada adanya kesepakatan kedua belah pihak. Fakta ini juga diperkuat dengan adanya pendapat ahli perdata bernama Dr. Subani SHMH yang pada intinya mengatakan rangkaian ini adalah rangkaian sebuah bisnis yang disepakati secara bersama-sama, sehingga secara hukum harus dipandang sebagai sebuah kesepakatan. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka secara hukum dalil jaksa penuntut umum telah terbantahkan. Oleh karena itu, tuduhan jaksa penuntut umum terhadap terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti, sehingga dengan demikian sangat beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menyatakan terdakwa Nikita Mirzani bebas dari segala dakwaan dan tuntutan hukum, atau setidak-tidaknya menyatakan ada perbuatan yang dilakukan terdakwa Nikita Mirzani, akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu perbuatan pidana atau putusan lepas onsah. Majelis Hakim yang mulia, jasa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyimpulkan bahwa kesimpulan penasihat hukum terdakwa mengenai tidak adanya mens rea atau niat jahat pada terdakwa Nikita Mirzani adalah kesimpulan sesat dari penasihat hukum terdakwa karena hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi. Terhadap hal tersebut, kami penasihat hukum terdakwa akan menanggapinya sebagai berikut. Bahwa kami di penasihat hukum terdakwa berterima kasih kepada jaksa penuntut umum karena telah mengatakan kesimpulan tim penasihat hukum terdakwa hanya didasarkan pada fakta hukum yang terfragmentasi. Artinya, kami tim penasihat hukum terdakwa masih mempunyai dasar fakta hukum. Sebab, jika kalimat terfragmentasi diartikan ke dalam bahasa Indonesia, maknanya adalah sesuatu yang terbagi menjadi bagian yang kecil dari sesuatu yang utuh. Akan tetapi jaksa penuntut umum dalam repliknya memberikan suatu kesimpulan sama sekali tidak didasari pada fakta hukum, melainkan rekayasa dan manipulasi fakta-fakta persidangan. Bahwa pada bagian mens rea atau niat jahat ini, jaksa penuntut umum masih menyimpulkan sebagai berikut. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratawa melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirzani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirzani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirzani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reza Gadis. Bahwa fakta yang diuraikan jaksa penuntut umum di atas sama sekali tidak
pernah terungkap di persidangan dan sama sekali tidak ada niat, tidak ada alat bukti berupa keterangan saksi di muka persidangan ini yang menjelaskannya. Jaksa penuntut umum langsung menyimpulkan begitu saja dalam percakapan tersebut. Terdakwa Nikita Mirjani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirjani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reja Gladys, bahwa jaksa penuntut umum menyimpulkan terdakwa Nikita Mirjani mempunyai mens rea atau niat jahat hanya dengan bermodalkan dalil tersebut, padahal sejatinya dalil itu tidak pernah dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi di muka persidangan. Mengenai dalil jaksa penuntut umum yang mengatakan pada tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 18.07 WIB, saksi Oki Pratama melakukan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirjani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik, di mana pada saat itu antara terdakwa Nikita Mirjani, saksi Oki Pratama dan saksi Ismail Marzuki sepakat agar terdakwa Nikita Mirjani melalui saksi Ismail Marzuki mendapatkan uang dari saksi Reja Gladys adalah hanya sebuah ilusi karena tidak didukung dengan alat bukti lainnya. Terlebih lagi, ahli digital forensik yang bernama Rudi Kuswinoto Esa dan seterusnya dengan jelas dan tegas mengatakan terhadap panggilan telepon tidak bisa dilakukan ekstraksi sehingga tidak diketahui isi percakapannya, bahwa apabila merujuk pada asas in criminalibus probabilis DBNS isu DBNS luce clarios, yang secara harfiah berarti dalam perkara pidana bukti harus lebih terang daripada cahaya, maka sudah sepatutnya majelis hakim yang mulia menilai bahwa segala dugaan mengenai niat jahat atau mens rea terdakwa harus dibuktikan secara meyakinkan dan tidak boleh mengandung keraguan sedikit pun di dalamnya. Kemudian penilaian terhadap panggilan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirjani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tidak boleh diartikan sesuai keinginan jaksa penuntut umum, karena dalam perkara ini panggilan konferensi bertiga dengan terdakwa Nikita Mirjani dan saksi Ismail Marzuki selama 7 menit 40 detik tidak pernah diketahui isi percakapannya apa, bahwa sesuai keterangan saksi Reja Gladys dan saksi Atta Wahmupin di hadapan majelis hakim yang mulia memberikan keterangan sebagai berikut. Dianggap dibacakan bahwa berdasarkan keterangan saksi Reja Gladys, saksi Atta Wahmupin dan saksi Ismail Marzuki sebagaimana disampaikan di muka persidangan, yang mana keterangan saksi Reja Gladys, saksi Atta Wahmupin dan saksi Ismail Marzuki saling bersesuaian, maka dapat disimpulkan fakta hukum baik saksi Ismail Marzuki maupun terdakwa Nikita Mirjani sejak awal tidak memiliki mens rea atau niat jahat untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan jaksa penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya, bahwa berdasarkan bukti T50 justru menunjukkan adanya percakapan bisnis di menit 11.03 sampai dengan 11.50 terlihat secara terang dan tidak dapat dibantah bahwa saksi Reja Gladys sendiri meminta bantuan kepada Ismail Marzuki. Hal itu berkesesuaian dengan keterangan terdakwa Nikita Mirjani dan saksi Ismail Marzuki. Keterangan itu berkesesuaian juga dengan keterangan saksi Reja Gladys di muka persidangan yang menyatakan Reja Gladys sepakat dengan Ismail Marzuki. Saksi Reja Gladys tidak menunjukkan ekspresi tertekan, terancam, atau takut, melainkan justru aktif menjalin komunikasi baik dan membuat permintaan secara sadar dan inisiatif sendiri. Setelah pembicaraan soal angka yang sudah dibahas sebelumnya dan kesepakatan kerjasama bersesuaian juga dengan kalimat melalui chatting WhatsApp, "Oke deal ya Mail," dan kalau sudah 1 tahun ingatkan lagi ya Mail, bahwa kalimat-kalimat yang ada dalam percakapan baik bukti T50 tersebut menunjukkan bahwa kesepakatan ini adalah kerjasama bisnis bersifat saling menguntungkan atau mutual dan bukan dirancang untuk jangka panjang 1 tahun, sehingga terbukti tidak ada mens rea atau niat jahat yang terjadi dalamnya. Oleh karenanya tidak dapat dipandang atau diartikan sebagai bentuk pemaksaan, pengancaman, pemerasan atau intimidasi. Berdasarkan dari tersebut di atas, maka kesimpulan jaksa penuntut umum yang mengatakan dalil penasihat hukum sesat adalah tidak beralasan hukum. Oleh karenanya replik jaksa penuntut umum haruslah ditolak. Baik, izin melanjutkan yang mulia.
Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa dalam repliknya jaksa penuntut umum menyimpulkan penasihat hukum terdakwa mengenai adanya ilegal akses yang dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini hanyalah didasarkan pada pembelaan hukum semata dan tidak didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan. Terhadap hal tersebut, kami tim penasihat hukum terdakwa menanggapinya sebagai berikut. Bahwa dalam persidangan akuo, jaksa penuntut umum telah mengajukan sebuah rekaman percakapan antara saksi Reza Gledis dengan Ismail Marzuki. Rekaman tersebut ternyata diambil oleh saksi Mufid tanpa seizin maupun sepengetahuan saksi Ismail Marzuki. Terhadap hal tersebut, penasihat hukum terdakwa menyatakan keberatan karena alat bukti tersebut diperoleh dengan cara-cara yang melanggar hukum dan oleh karena itu tidak sah serta tidak dapat digunakan sebagai alat bukti dalam pembuktian perkara pidana ini. Bahwa tindakan saksi atau pembunuh yang melakukan pengambilan perekaman gambar pembicaraan tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin dari saksi Ismail Marzuki merupakan pelanggaran hukum karena perbuatan mengambil perekaman gambar pembicaraan orang lain tanpa izin merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak privasi dan perlindungan komunikasi pribadi. Hal ini sebagaimana diatur dalam pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 dan seterusnya tentang ITE yang menentukan penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan yang bersangkutan. Maka dengan demikian, pengambilan gambar rekaman yang dilakukan oleh saksi atau pemufir tanpa seizin dari saksi Ismail Marzuki tersebut merupakan bentuk pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penegak hukum sehingga tidak dapat dipakai dalam perkara akuo. Bahwa dalam bab 7 perbuatan yang dilarang mengatur setiap orang dilarang dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE tentang Undang-Undang ITE yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas informasi elektronik atau dokumen elektronik dalam suatu komputer atau sistem elektronik tertentu milik orang lain. Penjelasan pasal 31 ayat 1 tersebut yang dimaksud dengan intersepsi adalah penyadapan adalah kegiatan untuk mendengar, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat dan atau mencatat transmisi informasi transaksi elektronik atau informasi elektronik yang bersifat publik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan non-kabel seperti pancaran elektromagnetis atau radio frekuensi. Dengan demikian, perbuatan saksi atau pemufid telah melanggar pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE sehingga alat bukti rekaman dalam perkara ini bukanlah alat bukti yang sah menurut peraturan perundang-undangan. Bahwa jaksa penuntut umum dalam repliknya menyatakan perekaman atas kejadian nyata dengan menggunakan kamera bukanlah termasuk dalam pelanggaran pasal 31 Undang-Undang ITE. Dalil tersebut merupakan dalil yang salah karena yang dimaksud perekaman atas kejadian nyata menggunakan kamera tidak berlaku terhadap perekaman yang bersifat privasi. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam jurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 42 PK/Pinsus 2008 menyatakan bahwa alat bukti berupa rekaman privasi tidak diperbolehkan dipakai menjadi sebuah alat bukti. Kemudian dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 20 PU 2016 menegaskan bahwa alat bukti elektronik hanya sah apabila diperoleh dengan cara yang sah menurut hukum. Jika perolehannya dilakukan dengan melanggar hak konstitusional warga negara, termasuk rekaman privasi komunikasi, maka alat bukti tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian. Oleh karenanya tidak dapat digunakan sebagai alat bukti. Bahwa rekaman video call antara saksi Reza Gledis dengan saksi Ismail Marzuki adalah merupakan percakapan
yang bersifat privasi, sehingga jika merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka terhadap perbuatan saksi atau bamufid yang melakukan perekaman atas percakapan privasi yang dilakukan antara saksi Ismail Marzuki dengan saksi Reza Dennis tersebut, kemudian dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka jelas hal tersebut merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang ITE. Sehingga alat bukti rekaman dalam perkara ini bukanlah alat bukti elektronik yang sah menurut hukum dan menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya cukup beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menolaknya. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena bukti rekaman percakapan video call antara saksi Reza Dennis dengan saksi Ismail Marzuki adalah merupakan percakapan yang bersifat privasi dan dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini, maka perolehannya adalah tidak sah dan melanggar hukum. Oleh karenanya terhadap bukti tersebut haruslah ditolak. Bahwa berdasarkan uraian analisa fakta tersebut di atas, maka dengan demikian beralasan menurut hukum agar majelis hakim yang mulia menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan jaksa penuntut umum dalam repliknya. Selanjutnya, mohon kepada majelis hakim yang mulia menyatakan seluruh nota pembelaan atau pledoi serta duktir dari penasihat hukum terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini diterima. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, bahwa pada prinsipnya kami penasihat hukum terdakwa menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum baik dalam surat tuntutannya maupun dalam repliknya. Bahwa pada bagian replik ini analisa yuridis jaksa penuntut umum tidak membahas secara spesifik apa yang menjadi alasan penasihat hukum terdakwa dalam nota pembelaan sebelumnya. Oleh karena itu, kami tim penasihat hukum terdakwa juga tidak akan menanggapinya secara spesifik, sehingga hal-hal yang sudah menjadi uraian analisa yuridis pada nota pembelaan sebelumnya mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dalam duplik ini. Selanjutnya, kami tim penasihat hukum terdakwa juga berpendapat bahwa terhadap uraian analisis yuridis yang sudah disampaikan pada nota pembelaan sebelumnya dikaitkan dengan fakta-fakta persidangan, terdapat persesuaian antara keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa, sehingga kami tim penasihat hukum terdakwa tetap berpegang teguh pada nota pembelaan tersebut dan tidak akan menguraikan secara spesifik lebih lanjut mengenai analisa yuridisnya. Majelis hakim yang mulia, jaksa penuntut umum yang kami hormati, para pengunjung sidang dan rekan-rekan media yang terhormat, berdasarkan seluruh uraian analisa fakta yuridis tersebut di atas, maka dengan demikian kami tim penasihat hukum terdakwa Nikita Mirzani memohon kepada majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain tersebut atau milik orang lain, dan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta
kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan, melanggar pertama ke 1 pasal 45 ayat 10 huruf A, junto pasal 27B ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang segala dakwaan dan tuntutan hukum. 4. Memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk segera mengeluarkan terdakwa Nikita Mirzani dari dalam rumah tahanan Pondok Bambu. 5. Mengembalikan barang bukti berupa uang sebesar 3.486.234 rupiah dan handphone milik terdakwa merek Apple dengan IMEI 355 dan seterusnya kepada orang yang paling berhak, yakni terdakwa Nikita Mirzani. Memulihkan hak terdakwa Nikita Mirzani dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya. 7. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim yang mulia atas dasar pertimbangan yang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian duplik atau tanggapan penasihat hukum terdakwa ini disampaikan berdasarkan seluruh rangkaian fakta-fakta yang sudah terungkap di persidangan. Atas dikabulkannya, kami tim penasihat hukum terdakwa mengucapkan terima kasih. Jakarta, 23 Oktober 2025, ditandatangani. Sudah mau habis guys. Silakan disampaikan ke majelis hakim. Jangan langsung makin sabar. Jangan kita cuma bersyukur. Gimana? Jangan, nggak boleh ngomong gitu. Nanti malah heboh kasihan. Nggak boleh, nggak boleh. Harus sabar. Harus sabar. Sudah cukup sebelumnya? Jadi sudah dibacakan pula oleh penasihat hukum ya, dupliknya, dan tentunya dengan telah dibacakan duplik oleh penasihat hukum dan terdakwa, kesempatan para pihak sudah berakhir, dan tentunya untuk